SOP ketukan tartil pada tasydid. Apa itu tasydid? Ini bagian simbol yang harus Anda hafal. Tasydid adalah tanda menyerupai huruf W. Pokoknya kalau Anda baca Quran ketemu simbol menyerupai huruf W, itulah tasydid namanya. Secara kamus, tasydid pengertiannya adalah menekan atau kuat. Ini membawa pesan kepada kita bahwa kalau bertemu dengan tasydid, ya, suarakan dengan keras, dengan menekan, ya. Tekan kuat-kuat, itu tasydid pesannya. Tasydid ini adalah turunan dari sukun. Ya, artinya sukun berproses menjadi tasydid. Ya. Karena tasydid asalnya sukun, maka cara membaca tasydid itu satu pola dengan sukun. Disinilah akan saya sampaikan, saya urai proses kejadian, ya, metamorfosis dari sukun menjadi tasydid. Dan penjelasannya akan saya ulang dari awal, ya, supaya Anda mendapatkan gambaran yang penuh, yang lengkap tentang simbol-simbol ini. Tasydid lahir dari sukun dan sukun lahir dari tanwin. Karena itu saya sebut di sini tasydid bin sukun, sukun bin tanwin. Ini hanya istilah saya saja, ya, dan hanya di metode ini aja ada sebutan seperti ini, ada sebutan seperti ini. Tujuannya agar Anda mempunyai kesan yang kuat, ya, kesan yang mendalam terhadap simbol ini. Karena kita membaca teknik ketukan ini dengan mengenal simbol-simbol itu. Tanwin, sukun, tasydid, itu bagian yang tidak terpisahkan, ya. Dari tanwin lahirlah sukun, sukun bin tanwin. Nah, nanti gen atau DNA-nya sukun itu sama dengan tanwin karena ya turunannya, ya. Kemudian dari sukun lahir tasydid, ya. Karena itu nanti ada persamaan, ya, antara tasydid dengan sukun. Nah, dari sini hafalkan, ya, bahwa sukun lahir dari tanwin dan tasydid lahir dari sukun. Jadi ayahnya tasydid itu sukun, ya. Kemudian ayahnya sukun tanwin. Sekarang kita tahu bahwa tanwin itu kakeknya tasydid. Hafalkan ini, ya, ini penting sekali. Baik, kita mulai prosesnya. Mari kita lihat proses dari tanwin berjalan, berproses, ya, menjadi tasydid. Masih ingat dengan tanwin dhamma tun ketika menjadi sukun? Anda ingat? Baik, ya. Tun, tanwin melahirkan sukun. Karena itu nilai sukun 1. Karena sukun itu lahir dari sebagian simbol tanwin dhammah yang nilainya 1. Karena sukun berasal dari tanwin, maka, ya, cara membaca sukun sama dengan tanwin. Kita lihat, tanwin bunyinya tun, 2 ketukan. Ketukan pertama berbunyi tun, ketukan kedua nahan n. Sukun pun begitu. Tun, ya. Sampai sini paham? Oke, ini proses. Baik, lanjut. Apabila sukun di sini n sukun saya ganti dengan ta. Jadi apa bunyinya? Tut, ya. Yang di atas tun, ketika n diganti dengan ta, ya, taknya sukun maka menjadi tut. Berikan 1 ketukan pada sukun karena sukun harganya 1. Nah, di sini akan terlihat ketukannya, ya. Tut, tu, tu. Ada 1 jeda kosong, ya, 1 jeda kosong untuk sukun. Tut, tu, tu. Berikan ketukan 1 pada sukun. Baik, lanjut. Ini proses, ya, proses menjadi tasydid kita mulai di sini. Tolong pahami baik-baik, pendelengi baik-baik, ya.
Proses kejadian tashdid mulai dari sini. Apabila ada dua huruf kembar, di sini tak sukun ketemu tak hidup. Ya, tak hidup itu bukan tak sukun. Ya. Bisa tak dhammah, tak kasroh, tak fathah itu disebut tak hidup. Apabila ada tak sukun ketemu huruf tak juga, maka di dalam Al-Quran Rasm Utsmani sukun itu berubah bentuk menjadi tashdid. Ya, saya ulangi, sukun itu berubah bentuk menjadi tashdid. Itu kejadiannya. Ya. Ini penting. Ini goal. Anda harus ingat betul proses ini. Ya. Proses ini dikasih nama proses merger. Bahasa tajwidnya idgham. Ya, melebur. Satu huruf sukun masuk ke huruf berikutnya yang sama. Ini merger namanya. Ya. Dari sinilah kita tahu bahwa sukun berubah menjadi tashdid. Ya, tashdid asalnya sukun. Karena tashdid asalnya sukun, maka nilai tashdid pun sama dengan sukun. Sukun satu, tashdid juga satu. Kemudian bunyi tashdid pun sama dengan sukun. Kalau sukun bunyinya mendahului ketukan, tashdid pun seperti itu. Ya. Dan asal ada satu pelajaran lagi dari proses merger ini, ya, huruf polos, lihat tuh yang biru. Yang ditinggalkan oleh sukun karena menjadi tashdid, dia bebas ketukan. Ini juga sangat penting untuk Anda ingat. Ya, saya ulangi, huruf polos yang ditinggalkan oleh sukun karena menjadi tashdid, huruf polos tersebut bebas ketukan. Itu prinsip merger, ya, prinsip merger dalam baca Al-Quran. Disebutnya idgham. Jadi dari tu yang pertama langsung ke tashdid tekan. Itu yang biru yang disilang itu nggak usah diketuk. Itu merger. Baik ya, sampai sini paham? Nah, dalam proses merger, huruf yang tidak diketuk seringkali disusutkan, dihapuskan, tidak ditulis. Hingga menjadi seperti ini. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa tashdid adalah dua huruf asal mulanya, ya. Tashdid asal mulanya adalah dua huruf. Pada tak tashdid itu berarti ada tak sukun ketemu tak. Nah, inilah gambaran proses bisnis dari tanwin menjadi sukun, kemudian sukun menjadi tashdid. Anda paham? Baik, kita ulangi. Tin. Dari tin ini tanwin menjadi tin sukun. Anda paham? Baik, nilai sukun berapa? 1, karena asalnya adalah satu garis yang nilainya 1 pada tanwin. Ya, ini pelajaran pertama. Pelajaran pertama selalu ingat tuh. Ya, ingat. Dari proses tanwin ke sukun ini kita dapat pelajaran 1, nilai sukun 1, karena asalnya adalah satu garis yang bernilai 1. Yang kedua pelajarannya, bunyi sukun sama dengan bunyi tanwin, ya. Bunyi sukun sama dengan bunyi tanwin, ya. Bunyi huruf sukun mendahului ketukan. Apabila n sukun saya ganti, ya, menjadi tak, bunyinya sama saja, ya, cuma berubah saja sedikit. Nah, dari tin di atas menjadi tit. Bunyi tin karena yang sukunnya n. Yang di bawah saya ganti t, ya bukan tin lagi tapi tit. Berikan satu ketukan pada sukun tit. Nah, kalau seperti ini baru kelihatan nih ketukannya. Tit sukun, tit, tit, tit diem, tit, 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 tit. Itu dia sukun. Kelihatan ya? Kelihatannya itu jeda atau diam atau tenang. Baik, sampai sini paham? Baik. Kita mulai proses perubahan menjadi tashdid. Pentelengin di sini. Perhatiin. Penting banget nih. Nah, kalau ada huruf double, huruf sama nih, huruf sama. Ada huruf sama yang pertama sukun diikuti huruf yang sama. Tak sukun ketemu tak. Ya. Itu nanti di dalam skrip Rasm Utsmani, ya, tanda sukun berubah menjadi tashdid. Itu metode penulisan. Saya ulangi,
Kalau ada tak sukun ketemu tak, maka tanda sukun itu berubah wujud menjadi tasdid. Ini metode penulisan. Dari sinilah kita tahu bahwa tasdid asalnya adalah sukun. Ya. Karena tasdid asalnya sukun, maka nilai tasdid sama dengan sukun. Sukun satu, tasdid juga satu. Bunyinya pun sama. Ya. Bunyinya pun sama. Sukun bunyinya mendahului ketukan, tasdid pun sama. Ini yang disebut dengan proses merger atau idgham istilah tajwidnya. Penting sekali, tolong diingat itu. Sayang kalau sampai lolos. Ya. Nah, itu dia. Dari proses merger ini lahirlah huruf yang polos. Huruf polos yang ditinggal sukun karena menjadi tasdid, dia bebas ketukan. Saya ulangi. Huruf polos yang ditinggal sukun karena menjadi tasdid, dia bebas ketukan. Ini prinsip merger, prinsip idgham. Ya. Nah, di dalam bahasa Arab, karena Quran itu bahasa Arab, ya, kalau ada huruf yang tidak diketuk karena idgham, maka seringkali dia dihapuskan, disusutkan. Cara bacanya tetap sama. Ya, dari sinilah kita tahu, ya, bahwa huruf bertasdid asalnya adalah huruf ganda. Pada tak tasdid asalnya adalah tak sukun ketemu tak. Nah, inilah proses bisnis, perjalanan proses dari tanwin menjadi sukun, kemudian sukun menjadi tasdid. Paham? Belum? Lagi. Perhatiin. Nah, tan. Dari tan menjadi sukun, tan, paham? Tahu prosesnya? Oke. Nilai sukun berapa? 1. Karena dia berasal dari satu garis pada tanwin yang nilainya 1. Ya. Ini pelajarannya. Proses dari tanwin menjadi sukun, ya, mengandung pelajaran nilai sukun 1. Ya, nilai sukun 1. Kemudian pesannya bunyinya sama. Karena sukun asalnya tanwin, maka bunyi sukun sama dengan tanwin, yaitu huruf yang bersukun di sini ada huruf N, itu mendahului ketukan. Bacanya dan ditahan pada N. Oke ya? Paham sampai sini? Baik, lanjut. Apabila huruf N saya ganti dengan huruf ta, sukun pada N dan sukun pada ta, bunyinya lihat perubahannya. Pada N sukun bunyinya dan, nahan 1. Pada ta sukun bunyinya tat, kasih ketukan 1 pada sukun karena sukun nilainya 1. Nah, ini baru kelihatan ketukannya seperti ini. Tat sukun ta ta, tat diem ta ta, tat ta ta. Itulah sukun. Anda dengar ada jeda? Itulah sukun. Nah, baik ya. Sampai di sini paham? Baik. Perhatikan proses menjadi tasdid. Bila ada 2 huruf yang sama, 1 sukun ketemu huruf yang sama, maka di dalam Al-Quran Rasul Utsmani sukun berubah bentuk menjadi tasdid. Bila ada huruf sama, tak sukun ketemu tak, apa saja nanti, mim sukun ketemu mim, lam sukun ketemu lam, bawahnya sama, maka cara menulisnya di Al-Quran Rasul Utsmani sukun berubah bentuk menjadi tak. Oke? Kita lihat tuh, sukun berubah wujud menjadi ta. Ini artinya apa? Artinya bahwa tasdid semulanya adalah sukun. Karena tasdid asalnya adalah sukun, maka nilai tasdid sama dengan sukun. Sukun 1, tasdid pun 1. Bunyinya pun sama. Ya, bunyi sukun sama dengan bunyi tasdid. Ya. Huruf bersukun atau bertasdid mendahului ketukannya. Ya. Oke, ini yang disebut dengan proses merger atau idgham. Yang disebut proses merger atau idgham. Nah, pada huruf idgham ini, pada proses merger ini muncul huruf polos. Huruf polos yang ditinggal oleh sukun menjadi tasdid, dia bebas ketukan. Itu prinsip merger atau idgham. Huruf polos yang ditinggal sukun menjadi tasdid, dia bebas ketukan. Proses apa ini namanya? Idgham, merger. Dan dalam bahasa Arab, apabila ada proses merger atau idgham,
huruf polos seringkali disusutkan, dihapuskan, tidak ditulis. Dari sini kita tahu ya bahwa pada huruf tak tasdid itu sebetulnya adalah huruf ganda, tak sukun ketemu tak. Prosesnya kembali ke atas. Lihat. Inilah proses bisnis ya. Perubahan bentuk simbol dari tanwin menjadi sukun, sukun menjadi tasdid. Ya, ini sangat penting, tolong jangan dilupain. Nanti diputar ulang tuh ya CD-nya supaya Anda paham. Ya, pahami betul. Ini bagian yang terpenting dari pembahasan tutorial metode ketukan. Ya, proses bisnis dari tanwin jadi sukun, sukun menjadi tasdid. Ya, saya harapkan Anda paham sampai di sini. Baik, lanjut. Nah, itulah tasdid. Tasdid adalah simbol menyerupai huruf W, ya. Menyerupai huruf W. Arti menekan, tasdid turunan sukun, ya. Cara baca tasdid sama dengan cara baca sukun. Baik. Ya, ini saya ulang sedikit. Tasdid bin sukun, tasdid asalnya sukun, sukun bin tanwin. Ya, sukun asalnya tanwin. Ya, tanwin berproses menjadi sukun. Pada proses tanwin menjadi sukun ada dua rumusan kiat penting, dua kias. Ya, saya kiaskan. Ya, dua rumusan kiat penting yang terkandung dari proses tanwin menjadi sukun, yaitu sukun bernilai satu ketukan karena asalnya adalah satu ketukan, satu. Sebagian simbol tanwin yang nilainya satu itu menjadi sukun ya. Kemudian cara baca sukun sama dengan cara baca tanwin ya. Huruf sukun bunyinya mendahului ketukan. Itu rumusan kiat penting ya yang bisa kita simpulkan dari proses ya tanwin menjadi sukun. Kemudian dari proses sukun menjadi tasdid ya, ada 3 pelajaran penting. Hafalkan ini, ada 3 pelajaran penting. Yang pertama ya, tasdid bernilai satu ketukan karena tasdid asalnya sukun, sukun nilainya 1, tasdid pun 1. Yang kedua, teknik baca tasdid sama dengan sukun, persis, kejadiannya persis gitu ya. Nanti ada bedanya sedikit lah, di tingkat lanjutan kita bahas ya. Persamaannya sama dengan sukun, itu huruf tasdid maju mendahului ketukan. Ya, sebagaimana huruf sukun juga bunyinya mendahului ketukan. Kemudian poin 3 itu salah itu. Poin 3 muncul huruf polos. Huruf polos yang muncul sebagai akibat proses merger atau idgham itu disusutkan, dihapuskan, tidak ditulis di skrip. Ya, dari situ kita dapat pelajaran bahwa huruf tasdid itu adalah huruf ganda. Baik, itu ya. Itu tentang tasdid, asal usulnya dan nilainya. Tolong Anda hafalkan. Ini penting sekali karena kita baca Quran dengan cara melihat simbol dan menaksir nilainya masing-masing simbol. Berapa simbol itu nilainya? Ya, wajahnya hafalkan, nilainya berapa, kemudian teknik mengetuknya. Ya, baru saja kita belajar tentang tasdid. Ya, setiap satu simbol tasdid berikan padanya satu ketukan. Ketuk pada tasdidnya karena yang mempunyai nilai satu ketukan itu tasdidnya, bukan hurufnya. Ya, kecuali di huruf nun dan mim tasdid bernilai 3 ketukan. Ya, tetap saja ketukannya tasdidnya karena nilai 3 itu ada pada tasdidnya. Nanti cara mengetuknya akan diarahkan pada simulasi membaca tasdid. Ya, kita akan tampilkan dulu ya teks untuk simulasi nanti ya. Baca dengan rapi, dengan rata, tidak tertinggal satu simbol pun ya, berikan haknya, tidak tersendat hingga wakaf. Nanti kita akan baca rangkaian contoh formasinya seperti ini. Nah, di sini ada tasdid ya, dijajarin. Kita akan coba uraikan satu-satu ya. Masuk, perhatikan. Dari sini udah bunyi tut ya, tut. Kemudian tahan di tasdidnya. Tahan, tekan, tahan, enggak jangan dilepas.
Ketukan kedua baru lepas bunyi tu, memanjang. Tekan dari sini, tit, ya. Tekan, tahan, masih bunyi T, jangan dilepas. Ti. Tekan dari sini, tap, tahan, T-nya kuat-kuat, jangan dilepas. Lepas bunyi ta. Tekan dari sini, tut. Tekan, tahan, kuat-kuat, jangan dilepas. Ya. Tit, tahan, ta. Ya, seperti itu. Itu proses tasdid membacanya ya. Lagi, tut, tekan di situ, ya, tahan, jangan dilepas, lepas dengan baca tu, ya, tekan dari sini, tit, tahan T-nya kuat-kuat, jangan dilepas, ti, ya, tekan tat, tahan T-nya kuat-kuat, jangan dilepas, ta, ya, tekan tut, tahan, tekan tit, tahan, ta. Nah, nanti harus dibaca runut tuh, ya, harus dibaca dengan gerakan yang sama, yang interval yang sama. Tadi digambarkan bunyinya saja, tapi harus dibaca rata, ya, simbol per simbol diratakan. Nanti di simulasinya kita ratakan. Nah, dari sini kita baca tadi, ya, simbol per simbol, ya, kita hitung itu hanya 18 ketukan per baris. Tidak kurang, tidak lebih. Syaratnya harus dibaca dengan rata, runut, ya. Nah, itu dia, ya. Tasdid seperti apa simbolnya? Seperti huruf W, apalin ya. Nilainya berapa? 1, kecuali tasdidnya nun dan mim nilainya 3. Teknik mengetuknya, ketuk pada tasdidnya, karena nilai 1 melekat pada simbol tasdid, bukan pada huruf. Satu lagi ya. Satu lagi, ini tasdid khusus pada huruf nun dan mim, ya. Setiap tasdid pada huruf nun dan mim, berikan padanya hak 3 ketukan. Ini mutlak di Al-Quran, nggak ada perkecualian. Saya ulangi, setiap tasdid pada huruf nun dan mim, berikan hak padanya 3 ketukan. Ketuk pada tasdidnya, ya, karena nilai 3 itu melekat pada simbol tasdid. Caranya adalah ketuk tiangnya, huruf W itu tiangnya 3 itu, ya. Ketuk 1 tiang pertama, ketuk 2 tiang tengah, ketuk 3 tiang yang ketiga. Seperti itu. Setiap ketemu dengan nun dan mim, ya, kalau kita mengoperasikan bacaan dengan teknik ketukan, ketuk tasdidnya 3 kali, ya. Pinggir, tengah, pinggir. Baru kemudian domahnya atau kasrohnya atau fathahnya. Ya, ketuk tasdidnya, ya. Nilai 3 itu melekat di tasdidnya, bukan di huruf. Baca dengan rapi, tidak tertinggal satu simbol pun. Berikan hak-hak simbolnya, tidak tersendat. Nah, kita simulasikan secara rata sekarang ya. Lihat, saya nggak isi suaranya, tapi lihat teknik mengetuk ratanya, ya, oke? Ini lihat tasdidnya nun 3, tasdidnya nun 3, tahan 3 kali n-nya, tahan 3 kali n-nya, baru lepas. Oke, lagi tahan 3 kali mim-nya, setiap, ya, setiap mim dan nun tasdid, tasdidnya diketuk dengan cara seperti ini, rata, tidak tersendat sampai wakaf. Nah, sehingga apabila tasdid dihitung 3 di contoh ini, ya, kita akan dapati rangkaian formasi contoh berikut ini mengandung 28 ketukan per baris, rata, tidak tersendat. Itu dia tadi tentang penjelasan tasdid, wajahnya, nilainya, dan teknik mengetuknya. Ya, ini penting sekali, tolong dihafalkan. Tasdid bagian yang paling penting. Nah, nanti materinya sebetulnya dia sapu jagat itu, ya. Semua idgham itu selesai dengan teknik ini. Ada 7 macam idgham, itu caranya sama, ya. Hanya dengan satu rumus ini, tasdid menghapuskan huruf polos. Nah, udah
Anda sudah bisa praktek 7 jenis idgham dalam ilmu tajwid. Selanjutnya kita akan simulasikan praktek membaca tartil fokus pada tasdid, baik tasdid yang bernilai 1 ketukan maupun tasdid yang bernilai 3 ketukan pada nun dan mim, tanpa melupakan hadirnya simbol-simbol yang lain di dalam skrip Rasm Usmani. Tut tutit titat tatut tit ta tut tutit titat tatut tit ta tut tutit titat tatut tit ta tut tutit titat tatut tit ta. Nun unin inan anun inna mum mumim mimam mamum nun unin inan anun inna mum mumim mimam